Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safitri dengan NIM 0403221285 dan dengan saya Nur Aisyah dengan NIM 0403221284. Dan kami dari kelas PPKH 1B. Baik, pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan rumusan dasar negara oleh Dr. Supomo. Yaitu pada tanggal 31 Mei 1945, yang dimana pembicara utama itu Supomo, yang di dalam pidatonya beliau menyampaikan pandangan mengenai rumusan dasar negara kebangsaan, yaitu melalui uraian yang berfokus pada aliran pikiran negara integralistik. Kelima dasar negara tersebut adalah, yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin, yang keempat adalah musyawarah, dan yang terakhir adalah keadilan sosial. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa sila pertama Piagam Jakarta diubah? Karena seperti yang kita ketahui, negara kita sendiri adalah memiliki berbagai macam agama, yaitu agama Islam, Buddha, Katolik, Kristen, ataupun agama lainnya. Terlebih lagi di mana negara kita ini sangat menjunjung tinggi toleransi. Pertanyaan kedua, kenapa sila pertama Piagam Jakarta diubah? Karena sila pertama pada Piagam Jakarta tersebut hanya mengacu pada agama Islam, sedangkan negara kita Indonesia yaitu memiliki berbagai agama lebih dari satu. Terutama negara kita, negara Indonesia ini sangat menjunjung tinggi nilai toleransi. Untuk pertanyaan ketiga, apa maksud atau intisari dari sila keempat Pancasila? Intisari dari sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana rakyat dalam menjalankan kekuasaannya diwakili dalam suatu sistem yang dinamakan yaitu sistem perwakilan, dan keputusan-keputusan yang diambil diselenggarakan melalui jalan musyawarah, yaitu dengan menggunakan pikiran serta rasa tanggung jawab baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia. Kemudian pertanyaan keempat, apa arti penting Pancasila menurutmu? Menurut saya, Pancasila memiliki peran penting yaitu sebagai dasar negara kita, yaitu negara Indonesia. Kemudian yang kedua sebagai pandangan hidup bangsa masyarakat Indonesia, dan Pancasila ini merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara kita. Pertanyaan kelima, peristiwa apa yang terjadi sebelum rumusan dasar negara oleh BPUPKI? Yaitu terjadi peristiwa masuknya Jepang di Indonesia berjalan dengan mulus dan memiliki atau mendapatkan sambutan gembira dari bangsa Indonesia, di mana perlakuan Jepang ini sangat ramah, baik itu ketika rakyat Indonesia diperbolehkan untuk mengibarkan bendera merah putih dan untuk mengumandangkan lagu kebangsaannya, itu lagu kebangsaan Indonesia Raya, sehingga wajar masyarakat negara Indonesia pada saat itu mengira bahwa Jepang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan bangsa Belanda. Bahkan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari adanya janji pemerintah Belanda atau adanya janji dari pemerintah Jepang di Tokyo yang disampaikan oleh Perdana Menteri Kiyoshi di hadapan Parlemen Jepang pada tanggal 7 September 1944 yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sebagai hadiah dari pemerintah Jepang. Namun, dalam perkembangannya, hadiah kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang tersebut tidak dilandasi oleh kesungguhan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Tapi itu sebuah tipuan atau muslihat dari pemerintah Jepang. Pertanyaan keenam, siapa saja tokoh perumusan dasar negara? Yang pertama adalah Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei 1945, kemudian Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, kemudian yang terakhir adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pertanyaan ketujuh, sebutkan 4 pokok pikiran yang menjadi penjabaran dan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, yang pertama adalah pokok pikiran pertama. Hal ini merupakan penjabaran dari sila ketiga. Kemudian yang kedua, pokok pikiran kedua. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila kelima. Kemudian yang ketiga, pokok pikiran yang ketiga merupakan penjabaran dari sila keempat. Dan yang terakhir adalah pokok pikiran keempat merupakan penjabaran dari sila pertama dan yang kedua. Pertanyaan ke-8, sebutkan kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa negara Indonesia. Kedua adalah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Untuk pertanyaan ke-9, bagaimana upaya atau peran pemuda dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era saat ini? Seiring dengan perkembangannya teknologi, kejahatan pun semakin marak dan memunculkan kejahatan siber atau
yang dampak negatif pada moral negara Indonesia, terutama pada generasi milenial dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat yang kemudian memunculkan kejahatan siber atau cybercrime sehingga berdampak pada generasi milenial, terutama penurunan moral atau yang disebut dengan degradasi moral. Peranan pemuda atau generasi muda saat ini adalah sebagai pilar atau penggerak ataupun pengawal jalannya pembangunan nasional yang sangat diharapkan. Untuk pertanyaan terakhir, apa saja usul rumusan dasar negara oleh Kiai Bagus Hadi Kusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim? Baiklah, mereka hanya menyampaikan usul atau pandangan mengenai dasar negara Indonesia berdasarkan syariat Islam, namun mereka tidak menyampaikan secara rinci apa yang menjadi dasar negara tersebut. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan saya berikan pertanyaan kepada saudari Aisyah. Pertanyaan pertama, sebutkan landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Landasan dalam pendidikan Pancasila yaitu meliputi historis, kultural, yuridis, dan filosofis. Kedua, apa sih yang kamu ketahui tentang Pancasila? Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara dalam kedudukannya. Demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum. Apa nilai sila kelima Pancasila? Salah satu nilai dari sila kelima Pancasila adalah perilaku yang adil harus diterapkan, baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kemudian pertanyaan keempat, menurut kamu apa sih Pancasila sebagai dasar negara dipergunakan untuk apa? Yaitu untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan dan penyelenggaraan negara. Kemudian, apa arti penting ideologi dari suatu negara? Karena sebagai pemersatu keseragaman ataupun keanekaragaman bangsa, serta ideologi juga untuk membangkitkan semangat kesadaran akan kemerdekaan dan kehormatan suatu bangsa. Selanjutnya, Pancasila disahkan sebagai hukum pada tanggal 18 Agustus 1956. Kemudian nilai-nilai Pancasila mengandung hubungan hak dan kewajiban. Coba dijelaskan. Hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, hubungan horizontal manusia dengan manusia, serta hubungan alamiah yaitu manusia dengan alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja bukti-bukti rasional yang menyatakan Pancasila adalah nilai dasar fundamental bagi bangsa negara Indonesia? Bukti-buktinya sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan terhadap Tuhan. Kedua, person yang bernilai. Dan ketiga, menjaga ekstensi negara kesatuan. Dan kelima, dari, oleh, dan untuk rakyat. Selanjutnya, secara etimologi, ideologi berasal dari dua kata, yaitu terdiri dari ideologi berarti angan-angan dan cita-cita, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Yang terakhir, Pancasila merupakan asas dari yaitu I.R. Soekarno. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.